Tahu nggak sih, belakangan ini program makan bergizi gratis atau MBG lagi jadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Program yang digadang-gadang untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa ini ternyata menuai kritik tajam. Pasalnya, bukan kabar gizi baik yang muncul, tapi laporan kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah. Tapi itu belum semua. Di balik hiruk-pikuk MBG, muncul pula sorotan lain. Siapa sebenarnya yang memimpin Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang jadi motor program ini? Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga baru yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Kehadirannya tidak lepas dari tantangan besar bangsa ini, stunting yang masih tinggi, kualitas asupan pangan yang timpang, serta kebutuhan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Menurut keterangan resmi di laman bgn.go.id, lembaga ini diberi mandat luas, mulai dari merumuskan kebijakan gizi nasional, memastikan distribusi pangan bergizi ke masyarakat, mengawasi kualitas makanan, hingga mengkoordinasikan program lintas kementerian dan daerah. Salah satu program prioritas yang digarap BGN adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang digadang menjadi langkah nyata mengurangi kesenjangan asupan gizi di kalangan pelajar. Dengan dukungan anggaran besar, publik berharap program ini bisa menghadirkan makanan sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi setiap hari. Harapan masyarakat terhadap BGN jelas. Lembaga ini semestinya dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar paham soal nutrisi dan kesehatan publik. Ahli gizi diharapkan duduk di kursi pengambil keputusan, sehingga kebijakan yang lahir bukan hanya administrasi belaka, melainkan berbasis ilmu pengetahuan. Namun, kenyataan yang terungkap kemudian justru menimbulkan tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya yang berada di balik kendali BGN. Ketika pemerintah meresmikan Badan Gizi Nasional atau BGN, publik berharap lembaga ini akan dipimpin oleh para ahli gizi, dokter nutrisi, atau pakar kesehatan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan justru mengejutkan. Berdasarkan profil resmi di laman bgn.go.id dan pemberitaan dari media arus utama, pimpinan tertinggi BGN ternyata berasal dari latar belakang yang jauh dari bidang gizi. Kepala BGN, Dr. Insinyur Dadan Hindayana adalah seorang akademisi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Bidangnya bukan gizi, tapi entomologi atau ilmu tentang serangga. Ia lama berkarir sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman, bahkan menempuh studi doktoralnya di Jerman dengan fokus pada ekologi serangga. Kompetensinya diakui di dunia akademik. Tetapi apakah relevan dengan tugas mengatur kebijakan gizi nasional? Pertanyaan ini terus mengemuka. Lebih lanjut, jajaran wakil kepala juga tidak luput dari sorotan. Salah satunya adalah Nanik S. Deyang, seorang jurnalis dan aktivis media, yang kiprahnya lebih banyak dikenal di dunia pers dan organisasi sosial. Ada pula wakil kepala serta pejabat tinggi lainnya yang berasal dari latar belakang militer, purnawirawan TNI, dengan gelar SSOS atau MM. Dari informasi publik, hampir tidak ada nama yang berlatar belakang formal di bidang gizi, dietetik, atau nutrisi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang mengemban tugas vital memastikan kualitas gizi bangsa justru dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahli gizi? Memang benar, kemampuan manajerial dan pengalaman birokrasi penting dalam mengelola lembaga besar. Namun tanpa dasar keilmuan yang sesuai, ada resiko kebijakan yang lahir tidak sepenuhnya berbasis pada sains gizi. Kritik ini semakin menguat, apalagi ketika program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang mereka jalankan menuai masalah serius. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan pemerintah dengan tujuan mulia, memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan sehat setiap hari. Melalui program ini, jutaan pelajar diharapkan terbebas dari kelaparan, kekurangan gizi, hingga masalah stunting yang masih membayangi Indonesia.
Secara konsep, gagasan ini mendapat banyak dukungan. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul laporan kasus keracunan massal di sejumlah daerah setelah siswa mengonsumsi makanan dari program MBG. Insiden ini dilaporkan oleh berbagai media nasional dan menjadi sorotan serius, mengingat program ini melibatkan jumlah siswa yang sangat besar. Kritik publik pun berdatangan. Pertama, menu yang disajikan dinilai tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan. Kedua, pengawasan kualitas makanan dinilai lemah sehingga celah terjadinya kontaminasi atau penyajian yang tidak higienis terbuka lebar. Ketiga, ada dugaan tata kelola program yang belum siap, mulai dari distribusi, vendor penyedia makanan, hingga manajemen rantai pasok. Di media sosial, kekecewaan masyarakat semakin keras. Banyak warganet mempertanyakan kompetensi Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penggerak utama program ini. Jika lembaga yang mengurusi gizi dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahli gizi, wajar saja publik meragukan kemampuan mereka dalam memastikan keberhasilan program yang begitu krusial bagi generasi penerus bangsa. Jika ditarik benang merah, masalah utama bukan hanya pada kasus keracunan MBG, tapi pada fondasi kelembagaan Badan Gizi Nasional itu sendiri. Lembaga yang seharusnya menjadi pusat kendali kebijakan gizi bangsa justru dipimpin oleh orang-orang dengan latar belakang jauh dari dunia gizi. Padahal, kesehatan publik bukan sekadar soal manajemen, tapi juga pemahaman ilmiah tentang nutrisi, keamanan pangan, hingga standar diet yang sesuai. Dampak nyata sudah terlihat. Program makan bergizi gratis MBG yang semestinya membawa harapan justru memicu keresahan setelah muncul laporan keracunan di berbagai daerah. Insiden ini menegaskan betapa rentannya sebuah kebijakan bila tidak dijalankan dengan keahlian yang tepat. Lalu pertanyaan besar pun muncul. Kalau lembaga gizi dipimpin bukan oleh ahli gizi, apa dampaknya buat kesehatan kita semua ke depan? Menurut kalian, apakah penting pejabat di Badan Gizi Nasional harus dari latar belakang ahli gizi? Atau yang penting bisa ngatur sistemnya aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode Tahu Gak Sih berikutnya.